Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga di kesempatan hari ini kita dapat kembali bersua dalam program Ustadz Menjawab. Edisi hari Kamis sore tentunya kami hadir menyapa Anda dengan menghadirkan narasumber kali ini bersama dengan Ustadz Ghazali yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah, pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kalaupun toh sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi kafarah dengan terus berikhtiar sehat dan terus menata hati untuk bersabar. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tema di sore hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghazali, malu yang sebenarnya. Bagaimana malu yang sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz. Dan nanti Anda pun juga bisa bergabung, bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon WhatsApp di 08192553000. Kita berikan kesempatan Ustaz untuk memberikan materi tausiahnya mengawali kajian kita di sore hari ini. Moga silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para pemirsa dan juga para pendengar radio Arsyadakumullah, marilah pada kesempatan sore hari ini tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini merupakan nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang terpatri di dalam hati kita masing-masing. Karena dengan itulah kita memiliki tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya iman dan Islam tadi dibuktikan tidak sekedar hanya mengaku sebagai orang Islam, tidak hanya mengaku sebagai orang iman, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni orang yang beriman ini dipastikan akan melakukan amal-amal soleh atau perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai suri toladan bagi kita semuanya dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu sudah diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pada kesempatan sore hari ini
kita masih melanjutkan tema yang terkait dengan tayangan tadi pagi, yakni Fajar Hidayah. Kalau sekarang masuk kepada penerapan atau implementasi dari sifat malu. Al-haya'u minal iman atau innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Yang dimaksud malu itu malu yang bagaimana? Apakah seseorang itu malu kemudian terus ditutup wajahnya? Itu sudah dikatakan sebagai orang yang pemalu, ya. Atau dalam bahasa Jawa namanya isinan, ya. Maka di sini kita langsung aja merujuk kepada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikat malu yang sebenarnya itu yang seperti apa? Dalam hadis disebutkan an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Jadi malu itu ditujukan kepada Allah, ya. Kemudian dilanjutkan, kulna, kami berkata, ya Nabi ya Allah, inna lanastahyi walhamdulillah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ini malu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam arti seolah-olah sahabat sudah menerapkan sifat malu ini. Baru Rasulullah menjelaskan qala, ya, laisa dzaka. Rasulullah bersabda, bukan begitu. Yang dimaksud malu itu bukan hanya sekedar malu sebagaimana yang mungkin kita rasakan, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, walakin al istihya'u minallahi haqqal haya'i, tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu ialah yang pertama, antahfadar ra'sa wa ma wa'a, kamu menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Nanti penjelasannya di belakang. Yang kedua, wa tahfadzul batna wa ma hawa, kamu menjaga perut dengan segala isinya. Yang ketiga, wa tadzakkarul mauta, wa tadzakkarul mauta, hendaklah kamu mengingat kematian dan juga kehancurannya. Wa tadzakkarul mauta wal bila, ya. Kemudian yang keempat, waman aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan orang yang menghendaki akhirat, maksudnya orang itu menghendaki kebahagiaan hidup di akhirat, itu dengan meninggalkan kemewahan dunia. Wa man fa'ala dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, faqad istahya yakni minallahi haqqal haya'i, maka sungguh ia telah malu, yakni malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ini hadis riwayat Tirmidzi
juz 4 halaman 53 nomor 2575 ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tadi kan ada 4 poin penting yang perlu kita garis bawahi terkait dengan bagaimana implementasi atau penerapan daripada sifat malu tadi. Yang pertama ya, menjaga kepala ya, dan apa yang ada di dalamnya. Ini yang pertama ya. Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Maksudnya bagaimana ini? Kita harus menjaga anggota tubuh kita. Yang ada di kepala itu apa? Yang ada di kepala seperti mata ya. Kemudian telinga, lidah atau lisan, kemudian akal pikiran. Ini harus kita jaga dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Ini yang baru dikatakan malu yang sebenarnya ya. Mata tentunya jangan melihat hal-hal yang diharamkan, melihat hal-hal yang buruk ya. Misalnya di situ ada pornografi ya. Atau melihat hal-hal yang lain yang menyebabkan kita juga menjadi ikut-ikutan berbuat buruk. Kemudian menjaga telinga ya. Tentunya jangan mendengarkan hal-hal yang buruk ya. Suka mendengarkan atau mungkin ingin mengerti perkataan orang lain, mencuri-curi dengar ya. Dengan mendengarkan orang yang ghibah ya. Atau bisa jadi lagu-lagu yang nanti menjurus kepada perbuatan maksiat, lagu-lagu yang menjauhkan diri kita dari mengingat Allah, yang tidak ada gunanya ya. Itu harus betul-betul dijaga. Itu menjaga telinga ya, karena telinga itu juga berpotensi untuk melakukan perbuatan dosa kalau kita tidak bisa menjaga. Kemudian dari lidah atau mulut ya, tentu kita tidak boleh berkata yang dusta ya, menipu, berbohong. Kemudian ada kita mencela, mencaci, menghina, merendahkan, atau mungkin menyakiti hati orang lain. Kemudian yang berikutnya ya, akal pikiran ya, tentu bagaimana kita gunakan untuk memikirkan kebaikan, untuk memikirkan kemaslahatan hidup di dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang Islam ini berpikir umat Islam bagaimana supaya bersatu. Itu kan bagian daripada akal pikiran kita ya. Menjadikan bagaimana orang Islam ini seperti satu tubuh ya. Sehingga kalau ada orang Islam yang disakiti, yang lain itu ikut membantu atau membela. Tidak hanya sekedar hanya melihat dan menyaksikan atau menyatakan saya mengutuk, mengecam, itu belum masuk kepada sampai menganggap itu sebagai saudara kita ya. Ini yang pertama ya, menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga perut dan segala isinya ya. Wa tahfadul batna wa ma hawa ya. Menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya ya. Maksudnya bagaimana? Kita diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal ya. Makanan yang thayyib ya. Harus kita jaga
perut kita tadi dari makanan yang haram, makanan yang subhat ya. Sekarang ini kan banyak orang memasukkan perutnya dari hasil yang haram, misalnya dengan memakan riba. Riba kan di mana-mana sekarang ada ya. Kemudian hasil dari perbuatan mencuri. Mencuri kan termasuk bagian namanya korupsi, kan itu namanya kan pencurian ya. Jangan dikatakan korupsi itu bukan mencuri, tapi itu jauh lebih besar, bahkan jumlahnya mencapai triliunan, miliaran ya. Atau mungkin dengan cara menyuap. Ini semuanya kan dilarang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Orang yang mencuri hukumannya ya dipotong tangannya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Kemudian suap juga sama ya. Supaya bagaimana ada bisa melakukan ekspor. Kemarin yang besar juga kan ekspor CPO itu. Nah, nilainya fantastis juga, triliunan, untuk memuluskan bagaimana aslinya Indonesia itu melarang ekspor, tapi dengan disuap nah, kita membolehkan untuk ekspor. Akhirnya negara dirugikan sekian triliun. Lah orang yang disuap itu ya bukan orang sembarangan ya. Orang yang ngerti tentang masalah hukum ya. Bahkan bagaimana hakim-hakimnya itu bisa disuap supaya nanti memutuskan perkara atau memvonis bebas dan lain sebagainya. Kemudian menjaga perut juga dari segala isinya adalah bagaimana kita itu ketika makan, kulu washrobu wala tusrifu ya. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan ya. Dari ayat itu kita dilarang untuk berbuat rakus ya. Berlebih-lebihan namanya kan rakus ya. Atau membiarkan diri kita dalam kerakusan terhadap dunia ya. Karena dunia ini kalau kita cintanya berlebihan bisa menyebabkan kehancuran, menjadikan kita sebagai orang-orang yang rugi ya. Kemudian mencakup dari perut juga, ini adalah bagaimana kita bisa menjaga kemaluan ya. Karena perut itu masuk kepada anggota di kemaluan tadi, posisinya dekat dengan perut kemaluan itu, dari perbuatan-perbuatan keji ya. Di surat An-Nur ayat 30-31 ya, itu kan ayat-ayat yang preventif supaya kita mengantisipasi, menjaga pandangan kita ya. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum ya. Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin supaya dia menjaga pandangan dan juga memelihara kemaluannya. Yang 31, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Perempuan juga sama, hendaklah mereka menahan pandangannya atau menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluannya ya. Karena dua-duanya berpotensi untuk melakukan kejahatan atau dosa yang berasal dari perut ini ya. Nah sekarang ini banyak terjadi hal-hal seperti itu ya. Kita sangat miris ya. Ada berita-berita misalnya anak-anak yang masih sekolah di SMP, dalam satu sekolahan ada mungkin beberapa orang yang bersama-sama hamil ya, di luar nikah. Ini baru siswa SMP. Berarti dia tidak bisa menjaga kemaluannya karena matanya sering melihat perbuatan-perbuatan maksiat.
ingin melakukan sebagaimana apa yang ditonton tadi. Ini kejahatan dari perut dan kemaluan. Kemudian yang ketiga, kita juga diperintahkan untuk mengingat mati dan juga kehancuran jasad, wa tatadzakkarul mauta wal bila, ya. Maksudnya bagaimana? Kita menumbuhkan kesadaran bahwa dunia yang kita jalani ini atau dunia yang kita tempati sekarang ini sifatnya adalah fana, sifatnya hanya sementara, dan tubuh kita itu juga sifatnya hanya sementara, ya. Misalnya orang itu usianya muda itu sementara. Ketika orang usianya mungkin antara 17 sampai taruhlah 30, itu masih bisa mempertahankan, dia dianggap sebagai pemuda. Tetapi begitu masuk usia ke 50, 60, ini yang namanya ciri-ciri fisik tidak bisa ditipu lagi, ya. Tenaganya sudah mulai berkurang, kulitnya keriput, pandangannya kabur, pendengarannya juga berkurang, dan lain sebagainya, ya. Ini supaya kita mengingat kepada kematian. Dan nanti tubuh kita ketika sudah meninggal dunia itu pasti akan hancur, dimakan oleh tanah, dan yang tetap tinggal adalah amal, ya. Berarti mengingat mati itu berarti kita mau tidak mau harus mempersiapkan bekal akhirat, ya. Bekal akhirat itu berupa amal soleh, ya. Yang awal tadi kita sampaikan diiringi dengan keimanan yang mantap. Di samping itu, orang yang dia ingat akan mati, tentu dia akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian terdorong untuk selalu taat kepada Allah, ya. Tidak tertipu, tidak terperdaya oleh kenikmatan dunia ini yang sifatnya hanya mata'un qalil, mata'ul ghurur, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang menipu. Kemudian yang terakhir, sebagaimana hadis Rasulullah tadi, waman aradal akhirata taroka zinatad dunya. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, maka tentu harus dengan meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya bagaimana? Kita itu kembali kepada surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Ini maksud dari menghendaki akhirat dengan meninggalkan perhiasan dunia. Karena dunia tadi la'ibun walahun, ya, permainan dan sendoguro, atau sesuatu yang menjadikan orang itu lupa. Banyak orang yang sekarang ini terkena virus, terkena penyakit yang berbahaya. Kalau dulu ada namanya virus corona, nah sekarang ini masih ada virus yang berbahaya, yaitu virus namanya wahan, ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia, akhirnya dia takut mati. Maka orang-orang yang benar-benar ingin mendapatkan keselamatan akhirat tidak akan tenggelam dalam kemewahan dunia, kesenangan dunia, kemudian hidup jor-joran, hidup berlebih-lebihan. Dia akan memilih sifat hidup sederhana,
sifat zuhud. Zuhud itu bukan berarti miskin, bukan berarti tidak punya harta, tetapi harta itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya sehingga ada rasa kikir, ada rasa iman-iman. Kalau dibutuhkan untuk kemaslahatan umat, untuk bekal akhirat, dia akan mengeluarkan. Ya. Dunia tidak menjadi tujuan hidup, tetapi yang menjadi tujuan hidup itulah akhirat. Dunia itu hanya sebagai sarana. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Di dunia itu ibarat sawah ladang yang nanti kita akan menanam. Lah kapan metiknya? Metiknya lah sewaktu kita hidup nanti di alam akhirat. Ya, demikian. Baik, terima kasih Ustaz Duran Allah sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08122553000. Coba kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Ustadz, sudah ada saudara kita yang bertanya. Pertanyaannya datang dari siapa ini? Hamba Allah yang ada di Tasikmalaya. Apabila kita berwudu dan setiap membasuh anggota wudu ada doanya, misalnya waktu membasuh kepala, doanya Allahumma ahrim syar'i wa basyari minan nar. Apakah ini ada tuntunan dari Rasul atau tidak? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Ya. Di dalam kita melaksanakan syariat-syariat agama, tentu kita harus mendasari adanya dalil atau contoh dari Rasulullah SAW. Karena kita beragama itu asalnya adalah al-aslu fil ibadati al-ittiba. Dalam kita melaksanakan urusan agama itu asalnya kita hanya mengikut atau mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau dijadikan sebagai uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Termasuk dalam hal bertoharoh ini, kita bersuci dari hadas kecil, yakni berwudu. Lah bagaimana kita melihat dalil-dalil bagaimana cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Ini tentunya di MTA ini sudah ada buku toharoh, kemudian buku tuntunan sholat berdasarkan dalil-dalil atau hadis-hadis atau ayat-ayat dari Al-Quran. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 6 itu kan tentang dalil kita diperintahkan untuk berwudu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, apabila kamu mau melaksanakan berdiri untuk mengerjakan sholat, supaya apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka-mukamu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai dengan siku-siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kepalamu dan juga kaki-kakimu sampai dengan mata kaki. Ini dalil tentang bagaimana kita diperintahkan untuk berwudu, ya. Ini di surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Tentu hal ini disempurnakan dengan praktek Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berwudu, ya. Mulai dari membasuh kedua tangan,
kemudian berkumur-kumur, beristinsak, bermadmadoh, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, yang kita ketahui, ya tidak ada bacaan ketika kita berkumur-kumur, setelah itu membaca apa, membasuh muka membaca apa, membasuh kepala membaca apa. Kita sepanjang yang kita belajar belum menemukan hal-hal yang seperti itu, maka kami tidak melaksanakan seperti itu, karena contoh dari Rasul ya sudah, jadi mengalir saja, membasuh anggota-anggota wudu tadi sampai selesai. Kemudian yang terakhir kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itulah yang kita ketahui, karena kita sedang mengamalkan apa yang menjadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang yang kita ketahui. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita beralih ke line telepon. Sudah ada saudara kita yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah Ustaz, baik dan sehat. Semoga Ustaz berdua juga begitu pula dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, mendengar pembicaraan orang lain tadi, kebetulan tidak sengaja di dalam masjid ada orang membicarakan seseorang, lantas kita udah di dalam masjid, orang yang membicarakan kita itu tidak tahu bahwa yang dibicarakan itu sudah di dalam masjid, lantas mendengar sendiri. Nah, sebagai kita yang mendengar atau yang dibicarakan itu harus bagaimana dan harus bersikap bagaimana? Selama ini kita sikapnya diam saja, diam itu tidak merespon pembicaraan mereka. Yang dibicarakan apa Ibu? Yang dibicarakan? Ya. Yang dibicarakan di masjid tadi apa? Ini ya. memfitnah Ustaz. Ya. Memfitnah sesuatu yang tidak benar, begitu. Nah, yang seperti itu bagaimana Ustaz? Yang dibicarakan tadi kita harus bagaimana? Selama ini kita masih bersikap diam. Dan mohon tausiahnya, atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik, terima kasih Ibu Sri yang dari Pacitan. Monggo silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi ketika tadi ada yang namanya bahaya mulut, ya, kita kan diperintahkan untuk menjaga, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 140, ya. Ini kita bacakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh, ini di surat An-Nisa 140 tadi. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Jadi Quran itu adalah merupakan sumber kekuatan, menjadi pedoman hidup. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, ketika ada ayat Allah yang direndahkan, dihina,
Ya. Perintahnya apa? Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Innakum idzam misluhum, ya. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, maksudnya tetap kita duduk bersama mereka, kamu serupa dengan mereka, serupa dengan orang-orang yang merendahkan atau mengingkari atau memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Akibatnya apa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Memperolok-olok, merendahkan, mengingkari ayat-ayat Allah itu merupakan bagian daripada sifat-sifat orang-orang munafik yang tentunya harus ditinggalkan. Apalagi tadi tempatnya di masjid, di rumah Allah dijadikan tempat untuk memfitnah, ya. Padahal fitnah itu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Lebih besar dosanya daripada membunuh. Kita ghibah saja itu tidak boleh, apalagi berbuat fitnah. Di surat Al-Hujurat ayat 12 Allah kan juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Tentu orang-orang yang di dalam masjid tadi merupakan bagian daripada orang-orang yang beriman, ya. Kalau kita lihat surat Al-Hujurat ayat 12 itu, ya. Nah, bagaimana orang-orang yang beriman? Ejtanibu, supaya menjauhi, ya. Menjauhi apa? Katsiran minadzon, ya. Katsiran minadzon nih, banyak prasangka, ya. Berprasangka yang jelek kepada orang lain itu harus dijauhi, ya. Kenapa dijauhi? Inna ba'dzadz-dzanni ismun. Karena sebagian prasangka yang namanya su'udzon, prasangka yang buruk itulah ismun, dosa. Berarti orang tadi kan mengingkari ayat-ayat Allah, memperolok ayat-ayat Allah dengan cara apa? Memfitnah orang lain. Wala tajassasu, ya. Tadi prasangka buruk yang pertama dilarang. Karena biasanya orang yang berprasangka buruk ini ada ikutannya. Setelah mengetahui tentang kejelekan orang lain, itu biasanya apa? Atau mungkin ketika duduk bersama, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dho, janganlah kamu menghibah, ya, menggunjing orang satu dengan orang yang lain. Ini dilarang kita menggunjing. Sekalipun apa yang kita gunjingkan tadi itu memang betul-betul benar terjadi pada orang itu. Nah, kalau tidak benar, tadi kan masuk kepada fitnah, ya. Tidak boleh kita mengunjing. Sebab kejelekan mengunjing itu apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Apakah salah seorang di antara kamu itu suka memakan daging saudaranya yang telah mati, ya. Jadi saudaranya telah meninggal dunia, ya, menjadi mayat, kemudian dia makan dagingnya, ya, tentu fakarih tumuhu, tentu kamu akan benci, kamu merasa jijik. Maka ditutup buat takunlah, takutlah kamu dari apa? Dari banyak prasangka tadi, prasangka yang buruk. Takutlah kamu dari tajassus, takutlah kamu dari ghibah, ya.
Innallaha tawwabur rahim. Segera kita bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita tidak sengaja, tidak berada dalam kelompok orang-orang yang mungkin memfitnah tadi, ya kita tidak termasuk. Tapi kalau kita melihat yang demikian, harusnya kita mungkin bisa menasehati, ya, menegur bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Kalau ditegur tidak mau, berarti kita diperintahkan supaya apa? Wala hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka itu berbicara pada pembicaraan yang lain, tidak berbuat fitnah, tidak berbuat ghibah dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami, dan kita sudah berada di akhir jumpa kita. Ustadz sebagai penutupnya bisa disampaikan, silahkan. Ya, baik, kepada para pemirsa dan juga pendengar radio rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah belajar dari satu hadis Nabi yang merupakan implementasi atau bagaimana kita menerapkan sifat malu, ya. Malu yang sebenarnya seperti apa, ya. Di antaranya ada 4 poin tadi, ya, yang dikatakan sebagai istahya, yakni minallahi haqqul haya, malu yang sebenarnya, ya. Yang pertama tadi antahfadar ra'sa wa mawa'a, ya, menjaga kepala dan apa yang ada di dalamnya, ya. Kemudian yang kedua wa tahfadul batna wa mahawa, menjaga perut dengan segala isinya. Yang ketiga wa tatadzakkarul mauta wal bila, kita ingat kepada kematian dan juga kehancuran. Waman aradal akhirata taraka zinatad dunia, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, supaya dia itu bersifat apa? Zuhud, bersifat warok terhadap dunia. Maka siapa yang waman fa'ala dzalika, siapa yang bisa berbuat demikian, berarti faqat, sungguh-sungguh istahya, dia itu malu, yakni minallahi haqqal haya, betul-betul dia malu kepada Allah. Ini penjelasan atau penerapan sifat malu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih Ustadz kehadirannya dan juga tausiahnya. Di lain kesempatan insya Allah bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita hadirkan program Ustadz Menjawab untuk edisi hari Kamis ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.